Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ah, pagi Bapak. Saya Vini Fitriani dari S2 Akuntansi di Universitas Pajajaran. Eh, saya akan menjelaskan tentang assignment ya, itu tentang tahapan ya, clustering assignment dan juga analisis regresi assignment di aplikasi Knaim itu untuk data yang telah diberikan ya. Terkait data ini itu diambil di Kaggle dan untuk case-nya itu membutuhkan pengembangan segmentasi pelanggan untuk menentukan strategi pemasaran. Jadi isinya adalah dataset sampel yang merangkum perilaku penggunaan sekitar 9.000 pemegang kartu kredit aktif selama 6 bulan terakhir. Nah, berkas ini itu berada pada tingkat pelanggan dengan 18 variabel perilaku. Tetapi untuk data yang akan diolah saat ini itu hanya memakai beberapa variabel saja untuk melihat clustering dan juga hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya yang akan menjawab satu pertanyaan penelitian yang telah saya buat seperti itu. Langsung saja ke tahapan awal ya, clustering assignment. Jadi ini untuk mengelompokkan ya, mengelompokkan eh, apa yang menjadi eh, jawaban dari pertanyaan yang akan diajukan seperti itu. Nah, pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada analisis ini adalah bagaimana nasabah kartu kredit dapat dikelompokkan berdasarkan preferensi transaksi mereka. Belanja sekali bayar, one off purchases, belanja cicilan, installment purchases, atau penggunaan cash advance. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengelompokkan nasabah berdasarkan pola transaksi utama, mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing karakter, dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan untuk manajemen bank. Jadi, eh, itulah ya variabel-variabel yang dipakai. Jadi, intinya ada one of purchases, installment purchases, dan juga cash advance. Oke, jadi untuk tahapannya yang paling utama sekali yang pasti itu adalah memasukkan data ya, memasukkan data itu dengan Node CSV Reader untuk file sisi general yang telah dijelaskan di awal tadi terkait file ya, seperti itu. Lalu selanjutnya itu dicek ya scatter plotnya seperti ini, tapi nanti akan digambarkan scatter plot yang memang berwarna dan dijelaskan bagaimana sih eh, ini berpengaruh atau tidak. Itu akan dijelaskan di analisis regresi gitu. Lalu ada table partitioner untuk menyebarkan data ya. Itu memakai relative size-nya 70% ya, random. Dan ini variabel yang dipakai ya. Itu juga termasuk customer ID atau primary key-nya. Dan missing value-nya di sini eh, mengganti itu apa namanya untuk data yang number ya. Itu menjadi median. Nah, berikut untuk apa namanya untuk normalizer, key means dan seterusnya. Mungkin singkat saja. Jadi untuk clustering ini ada tiga ya. Karena normalnya memang tiga dan ya variabel-variabel yang sudah dijelaskan tadi dan menghasilkan gambarnya seperti ini ya. Scatter plotnya. Ada tiga cluster ya. Jadi eh, setelah proses klasterisasi dengan K sama dengan 3 itu diperoleh lah ya tiga kelompok utama nasabah. Nah, yang pertama itu karakteristiknya one of purchasesnya tinggi. Lalu installment purchasesnya rendah dan juga cash advance-nya hampir tidak ada. Nasabah tipe ini lebih suka melakukan pembelian besar secara langsung tanpa cicilan dan biasanya ini merupakan segmen dengan pendapatan lebih stabil atau pengguna aktif kartu kredit untuk konsumsi gaya hidup. Nah, jadi sebagai implikasi bisnisnya ini bisa menjadi target promo cashback belanja. Lalu yang klaster kedua, lalu ada installment users. Nah, ini tuh yang paling tingginya itu ada di installment purchases dan one of purchasesnya berada di tengah dan cash advance-nya juga sangat rendah.
Nasabah lebih suka menggunakan fasilitas cicilan ini untuk mengelola arus kas. Nah, biasanya kelompok ini tuh lebih stabil, loyal, dan juga mendapatkan bunga dari bank, bunga bagi bank ya. Sebagai implikasi bisnisnya itu bisa menerapkan promo cicilan 0% dan ini juga sangat efektif untuk metode apa namanya marketing bank tadi. Dan yang ketiga itu ada cash advance users. Jadi karakteristiknya cash advance ini sangat tinggi dan one off purchasesnya serta installment purchasesnya sangat rendah. Nasabah ini tuh memanfaatkan kartu kredit sebagai sumber dana tunai darurat. Biasanya ini memiliki tekanan apa ya? Tekanan likuiditas atau untuk kebutuhan yang mendesak. Nah, tapi ini sangat berisiko. Risiko kredit lebih tinggi dan membutuhkan monitoring yang ketat. Nah, sebagai implikasi bisnisnya ini harus dilakukan evaluasi limit cash advance secara berkala. Nah, di sini dari key means ini dihasilkan siluet koefisiennya itu lumayan bagus, itu overall itu 0,604 ya, walaupun memang ini masih jauh dari angka 1, tapi ini cukup menjelaskan pengelompokan dari clustering yang sudah dijelaskan tadi. Dan pada intinya pengelompokan ini memberikan wawasan penting ya bagi bank untuk strategi pemasaran. Lalu ada penetapan limit kredit, manajemen risiko, serta pengembangan produk kartu kredit. Analisis ini itu menunjukkan bahwa perilaku transaksi dapat diidentifikasi secara jelas. Itu melalui pendekatan analitik data yang menggunakan metode klasterisasi seperti itu. Dan dari data yang udah diolah untuk clustering ini, itu bisa dibuatkan CSV reward, CSV-nya dan juga Excel-nya. Jadi eh, pada aplikasi Kenam ini itu bisa juga membuat CSV dan juga Excel secara otomatis gitu. Untuk tahapan yang tugas kedua itu adalah analisis ya, regresi. Jadi untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel X dan Y yang akan dibuat gitu. Jadi ini sama, ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana pola transaksi belanja sekali bayar itu dipengaruhi oleh pembelian cicilan ya. Ada installment purchases dan juga cash advance. Pada aplikasi Knam itu sudah dilakukan tuh. Jadi untuk targetnya itu adalah one of purchases dan variabel apa namanya prediktornya itu adalah installment purchases serta cash advance. Model ini tuh menjelaskan seberapa besar pembelian sekali bayar itu berdasarkan dua hal ya, yaitu pembelian cicilan serta cash advance. Nah, dengan kata lain, apakah orang yang belanja cicilan atau tarik tunai akan banyak menghabiskan uang untuk belanja sekali bayar? Lalu untuk variabel independen X yang digunakan tadi itu adalah installment purchases serta cash advance. Dari analisis regresi variabel tersebut, maka didapatkan nih nilai R-square-nya ya, regression predictor ya, dan juga ini numeric score-nya itu didapatkan 0,11. Ini bisa dikatakan kurang bagus untuk R-square karena R-square yang bagus itu kan mendekati 1 ya, artinya ada pengaruh di sana gitu loh. Dan tetapi walaupun ini hanya 0,1 itu analisis regresinya berhasil dijalankan ya, karena ini berhasil menjelaskan bahwa model yang dipakai tadi itu hanya bisa menjelaskan 11% variasi perilaku belanja sekali bayar atau one-off purchases dan 89% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Maka dari itu walaupun regresi ini kurang bagus ya, tapi ini bisa dijalankan dan berhasil dijalankan gitu. Dan untuk kali ini tuh normal aja karena pola belanja sekali bayar itu biasanya tidak linear ya. Jadi bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Jadi yang 89% tadi tuh itu bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terdapat di model ini. Ya, bisa saja seperti pendapatan, usia atau jenis belanja. Maka eh, untuk hasil yang lebih baik untuk mengurai variabel tersebut sebaiknya bisa dipakai model non-linear atau tree based. Jadi sekian mungkin dari saya
penjelasan tentang analisis clustering untuk database yang digunakan, ya kredit card dari bank dan juga analisis regresi. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.